أفلا يتدبرون القرآن. Para ikhwan wal akhwat yang saya hormati, sehubungan dengan Mbak Cheng Husen belum nampak dan saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat atas kehadirannya ke majelis YPPI Garut yang telah meluangkan waktunya dan mengeluarkan materinya khusus untuk menghadiri pengajian 3 bulanan ini, tentunya itu untuk maksud yang lebih besar, yaitu silaturahmi antara ikhwan dan ikhwat mulai dari Jakarta sampai ke Tasik dan Pangandaran. Tapi di samping itu juga saya meminta maaf apabila dalam penyambutan bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari harapan kurang memuaskan, jangankan memuaskan, lebih daripada kurang. Itulah mungkin keterbatasan kami di Garut. Tapi bukan karena itunya kita semua hadir di sini dengan rasa keikhlasan dan juga tentu tujuannya yaitu untuk silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita semua sing dijantankan atau dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ikhwan wal akhwat yang saya hormati, selanjutnya yaitu sambutan yang kedua, sambutan perwakilan dari Bandung yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ayi Jainal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. La haula wala quwwata. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa izzatana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Amma ba'du. Alhamdulillah, para ikhwan semuanya, kita bisa berkumpul lagi dalam acara 3 bulanan di Majelis YPPI Pusat Garut ini. Semoga kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua Pembina Pusat Garut, semoga selalu sehat dan kelihatannya tadi habis dipijit. Mudah-mudahan kemarin juga ke Bandung, ya itulah, udah sepuh, udah 87 tahun, tapi semangat untuk jihad atau siar Islamnya kuat. Mudah-mudahan sehat terus menerus. Yang terhormat Bapak Ustadz juga semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat ya sekeluarga. Tak lupa yang terhormat Ketua Umum Pusat Garut Bapak Insinyur Ari, mudah-mudahan beliau ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat. Para ikhwan tiap cabang dari Jakarta, Jabodetabek, Bandung, Garut,
Tasik dan Pangandaran. Semoga kita hadir di sini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ustaz-Ustazah Qori-Qoriah, kami di sini, saya di sini, perjalanan YPPAI sudah sekian lama, Paguron dari mulai saya 98 sampai sekarang, alhamdulillah dikasih kesehatan. Andaikan para ikhwan yang tidak bisa hadir, semoga beliau yang sakit lahir batin diangkat penyakitnya, diganti dengan makhluk sehat-sehat. Salawat serang-serang tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi tadi masalah takwa, alhamdulillah Pak Ustadz Umar Usman, dan kita dalam surat Al-Imran ayat 133. Dan kebetulan dalam bulan Muharram ini, bulan yang pertama, yaitu mengajak untuk kita bebersih dari dosa. Wasari dipanggil sama Allah, bersegala panggilan Allah dengan perbanyak beristighfar untuk menggugurkan dosa kita. Akhirnya dilmutakin. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus dari YPPAI wabil khusus dididik sama Pak Guru untuk mencari atau menambah menjadi biguruan. Mudah-mudahan kita dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan selangkah demi selangkah mengamalkan ilmu yang diberikan beliau, atau dengan kita belajar terus menerus dalam Al-Quran dan hadis, insya Allah mudah-mudahan kita tercapai dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini dari Bandung, mungkin tidak akan panjang lebar, ada maaf lahir batin dan batin karena waktu itu tidak bisa, karena waktu atau mepet waktunya ya, silaturahmi pada halal bihalal. Akhirnya jatuh ke bulan Juli ini. Mudah-mudahan para ikhwan semuanya dari semua cabang kita tingkatkan kita untuk siar Islam ini, metode ini. Kalau di Bandung, karena ada beberapa termasuk saya di maaf di masjid, tidak segawaya, tidak sembarangan metode ini, harus tahu awal-awalnya. Jadi pada dasarnya apa itu TBS, apa itu kan dalam munajat tangan bisa di depan dada. Itu dari pertanyaan, kalau dari luar apa maknanya, apa itu TBS, harus bisa menerangkan. Jadi ada para jamaah, ya saya termakuk lah terutama, menanyakan ini gini nih, tidak sembarangan, dan takutnya timbul fitnah, kok metodenya gini. Jadi di sembarang ya PPA ini. Jadi harus menjabarkan atau mempelajari atau menambahkan ilmu kepada orang lain, itu harus benar-benar yakin. Ya alhamdulillah pingin ikut, tapi kan dalam pingin ikut itu si jamaah itu kan
harus benar-benar dulu apa itu TBS, apa itu istighfar, la haula, dengan gerakan bisa menangis, tangan ke atas atau gimana gerakan-gerakannya. Nah, itu harus kita pelajari gitu. Apalagi seorang guru lah. Saya dan Aura di sini juga kalau menurut ilmu gaib atau ilmu ruh, yakin almarhum Bapak Yoyo melihat kita yakin, harus yakin para ikhwan. Alhamdulillah generasi yang akan datang, pejuang-pejuang Islam wabil khusus dalam metode ini, insya Allah mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin, bunga atau gembira anak didik Bapak bisa banyak di Jakarta, di Bandung, atau di Garut dan Pangandaran. Alhamdulillah. Ini kalau kita dibuka kasat, yakin almarhum hadir pada hari ini, termasuk Ibu Hajah Isi Alma. Bunga anak didik Bapak sampai pada saya menjangkau ke alam situ. Silahkan, mungkin yang tahulah masalah. Ada kitabnya di situ masalah arwah gitu, kita harus khusus gitu. Jadi poin-poinnya itu dalam agama ada tafsir, ada tajwid, ada ilmu tasawuf, nah, ada ilmu ruhnya itu, ada kitab-kitab. Bahkan ya kesananya ilmu hitam, ilmu putih ada juga. Jadi termasuk anak saya waktu di pesantren, kalau ada yang macam-macam pelajaran atau ngasih ilmu, tanyain dulu ke saya gitu. Dan ya akhirnya diskusi sama saya bahwa ada ilmu-ilmu gini. Jadi di luar sana itu banyak ilmu yang ya kalau dikategorikan dapatnya sama TBS, dapatnya TBS barusan saja. Jadi aneh tapi nyata para Ikhwan, dari tengah jalan mati mobil barusan, mati. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, saya ini mau ngaji, tolong. Habis keluar tanah sedikit, paling 5 meter, hidup lagi. Jadi suatu keanehan di sini itibar sama Allah, berbaik sama Allah, bahwa saya ini sama rombongan niat ibadah, ya Allah tolong hidupkan mobil saya. Alhamdulillah. Jadi suatu keajaiban, harus yakin para ikhwan, jangan setengah-setengah. Kita istighfar bulan ini, perbanyak istighfar, banyak dosa. Nabi Adam juga satu yang diciptakan pada bulan Muharram ini, dan Siti Hawa diciptakan pada bulan Muharram. Satu dosanya ya mendekati buah kholdi. Kalau kita 1 atau 10 atau 100 kali, kita banyak istighfar. Bersegeralah bertobat sama Allah, bersihkan suci kita, badan kita dengan mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka, terus menerus. Nah, sama Bapak waktu itu siap wadah jang. Damaskan emut gitunya masih enak. Jadi andaikan kita wadahnya siap, bersih, insya Allah banyak keajaiban. Jadi banyak keajaiban dalam kita menjalani hidup ini, khususnya kendaraan agama Islam. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, mintalah sama Allah. Lewat sholat tahajud silakan. Menurut syariat, sholat tahajud gimana? Sholat 5 waktu, jangan nanti as-sholatu ala waktiha, silakan. Ya, saya mengajak khusus
saya pribadi juga masih belajar, terutama ya kalau ada masalah begitu Allahu Akbar dalam sholat, kumaha ya di dapur. Bagaimana ini dapur harus kebul dan lain sebagainya. Itu rewosa berbisik dalam hati, dalam pikiran kita. Antara kolbu dan hati itu kadang-kadang connect enggak sama Allah itu. Ya itu suwaswisu fisdurina menggoda. Tapi alhamdulillah dengan lempeng kembali lagi dalam sholat tahajud, insya Allah. Jangan coba-coba misalkan dipermainkan sholat itu. Nanti kan di yaumil akhir, sholat anjir. Nah, baca anjir surat dalam Al-Quran, silakan. Baca sodakohnya, silakan. Di dalam bulan Muharram ini berdua kali berlipat ganda. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf lahir dan batin khusus dari saya, umumnya dari Ikhwan Bandung. Kemarin kan bulan Syawal bisa ketemu, nah sekarang bisa silaturahmi. Mudah-mudahan jalin silaturahmi yang tadi di surat 3 kalau nggak salah ya. Ya, di situ wa'tasimu al-alayah kesana. Mudah-mudahan kita semuanya intinya jangan bercerai-berai. Suatu ikatan di situ bagaikan ada yang pernah bicara, naudzubillahi min dzalik, andaikan lidi ikatannya pudar, termasuk ya ada yang dikatakan kata gurunya udah tidak ada, sekarang masing-masing salah besar itu. Walaupun tidak ada guru, ini kita masih yang senior adabnya ilmu itu paling tinggi ya ada gitu. Sebagaimana misalkan kita ilmunya lebih daripada guru, hati-hati, apalagi ulah ya jangan mendirikan bendera dalam YPPAI di suatu cabang, menyaingi di sini gitu. Andaikan 3 bulanan, ada yang mengadakan pengajian pada 3 bulanan misalnya. Janganlah, hadirilah di sini. Pituah-pituah orang tua atau guru yang benar-benar mengajak kepada dunia wal akhirat itu. Selamat dunia akhirat, yakin. Makanya almarhum tidak bisa dibohongi. Kanya hadir istilahnya sebagai guru untuk membersihkan kita ini istilahnya punten-punten. Aduh, ada yang hasib teh, saur Pak Asep yang kebul teh, runtah teh. Hati-hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya para ikhwan sadayana. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita istiqomah mempelajari atau dalam metode ini nih, jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan bertanya kepada yang tahu. Nama para ikhwan, ustadznya ada secara syariat, ilmu tasawufnya ada. Silahkan. Mudah-mudahan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya perwakilan dari Jakarta yang akan disampaikan oleh Ustadz Lukman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ketua Dewan YPPAI Pusat, Pak Kasepuan, Pak Haji Adere, semoga beliau diberikan kesehatan lahir baik maupun batin. Juga yang saya hormati kepada Ketua Umum Bapak Insinyur Arif, semoga beliau diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Juga para ustadz baik dari pusat maupun dari tiap-tiap cabang, semoga beliau-beliau diberi kesehatan juga baik lahir maupun batin. Juga para pembimbing baik dari pusat maupun dari tiap-tiap cabang, semoga beliau diberi kekuatan untuk membina, membimbing kita semua. Juga tak lupa yang saya hormati kepada para iwan, para akhwat yang senantiasa pada malam ini bisa menghadiri di majelis ini yang telah disepakati semuanya. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada Penghulu Agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'itnya, termasuk kita semua yang hadir di tempat ini. Saya sebagai mewakili dari Ikhwan Sejagot Tapok untuk menyampaikan program-program yang saya ketahui selama tinggal di sana, yang alhamdulillah pada saat ini selama saya mengikuti di sana, dengan adanya interaksi, dengan adanya istilah tanya jawab untuk memperluas wawasan-wawasan, juga mungkin ada rencana ke depannya untuk mempersiapkan perpustakaan-perpustakaan. Semoga di antara ikhwan-ikhwan semuanya bisa mempelajari lebih dalam, lebih terbuka lagi, terutama dalam ajaran di YPPAI ini. Sebetulnya saya bingung ini mau ngomong, soalnya asal dari Garut gitu kan, sekarang tinggal di Jakarta. Ya, KTP udah diakui sih di Jakarta. Ya, semoga lah semua ikhwan di sini hakikatnya asal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kembali lagi pada beliau. Juga mungkin sebelumnya mohon dukungannya juga bahwa selama di Sejagot Tapok ini banyak beberapa channel-channel di YouTube. Mohon di-subscribe, mohon dukungannya. Sebab kalau kita nggak bisa mengikuti situasi saat ini, dalam artian bukan kita ketinggalan. Emang di ajaran kita ini banyak yang sifatnya rahasia-rahasia, tapi metodenya yang sifatnya di rahasia-rahasia itu kan ada istilah waktu-waktu tertentu untuk diutarakan di forum. Para ikhwan dan para akhwat yang saya hormati, perjalanan saya selama di sini banyak beberapa hal yang saya tulis, yang saya catat. Ternyata alhamdulillah selama kita keluar mengikuti amal kita sendiri, juga belajar mempraktekkan apa yang telah almarhum Pak Guron sering diutarakan, saya menemukan kalimat dan juga ada di YouTube juga,
bahwa bila mana kita berada di satu tempat, lantas di tempat itu ada kumpulan atau ada pengajian, dukung dalam kebaikan. Jangan sampai saling benci membenci, minimal dengan dukungan baik dengan harta maupun dengan tenaga. Itu yang saya paling teringat. Makanya saya selama merantau di situ kebetulan dekat dengan para ikhwan Jabotabek. Maka dari itu saya merapat sampai sekarang alhamdulillah mendapat istri orang Betawi. Alhamdulillah itu Pak, mengikuti amal saya pribadi itu. Terus ada beberapa catatan-catatan yang ada di saya dari almarhum dulu dengar. Bila mana kita bergaul, dimanapun kita berada, carilah dengan kata oh. Jangan ada istilah kata apalagi apalagi ih gitu kan. Temukanlah yang dengan nama oh gitu. Dan kalau istilah Sundanya mah paingan gitu kan, yang harus kita sering ditemukan itu dengan bahasa kata-kata paingan. Dan alhamdulillah dengan bimbingan selama di sana enggak bosan-bosan dia memberikan support spirit terutama di bidang pengajian. Kalau di sini walau alam kita bisa seminggu berapa kali di sana alhamdulillah saling mengingatkan gitu kan. Sesuai pakem yang telah diutarakan di YPPI ini. Para ikhwan dan para akhwat yang saya hormati, semoga dengan kehadirannya pada malam ini kita semua diberikan kesehatan, juga dibukakan pintu magfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mungkin kita mewakili dari Ikhwan Jabotabek, dalam artian bukan gak ada Ikhwan lagi, cuman kebetulan pada 3 bulan ini kebagian tugas saya gitu kan, istilah kata bongana udah diakui, mau gak mau kita harus mengutarakan minimal mewakili apa yang diketahui selama ikut pengajian di Jakarta dengan bimbingan Om J, Om Irwan dengan rekan-rekan pada senior yang lainnya. Alhamdulillah ya dikasih kesemangatan lah istilah kata, saling dukung mendukung, saling mengingatkan. Juga semoga ikhwan-ikhwan semua, mungkin saya yakin di dalam diri ikhwan-ikhwan semua pasti ada amanah-amanah atau yang tertulis apa yang beliau sampaikan terdahulu. Sebab saya selama pengalaman survei ke silaturahmi dari ikhwan ke ikhwan, kebanyakan pada bilang kangen dengan apanya gitu kan, apa dengan sosoknya, dengan pengajiannya, semangat Bapak. Dulu pernah kalau seandainya ikhwan-ikhwan kangen atau apa, datang ke pengajian ini, jangan sampai omong kosong. Itu yang harus kita camkan. Banyak di antara ikhwan yang pada bilang, waktu Bapak dulu begini begitu. Ternyata sekarang mana buktinya, coba buktikan tiap minggu. Kalau benar di antara ikhwan memegang amanah, jangan sampai jadi perpecahan setelah nggak adanya sosok itu. Sementara Bapak dulu kan mengamanatkannya, Bapak nggak perlu didoakan. Kalau benar-benar anjen taat kesananya ke Gusti Allah, pada Rasul, kesininya ke Bapak, datang ke pengajian.
terutama di pusat. Mungkin itu yang saya sampaikan, semoga ada manfaat bagi saya khususnya, umumnya bagi para ikhwan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.